Dengan siapa Pak? Saya Edward Sipahutar. Pak Edward Sipahutar. Oke, baiklah, saya dari Universitas Terbuka Pak ya. Dalam hal ini mengenai mata kuliah perkebunan utama. Nah, komoditi yang saat ini kami bahas adalah komoditi kelapa sawit ya Pak Edward ya. Ya, siap. Pak Edward ini adalah seorang kepala divisi di divisi pembibitan kelapa sawit. Boleh bincang-bincang sedikit Pak Edward ya? Boleh. Oke. Di sini untuk bibit nih Pak ya. Kalau bibit kita di sini kita menggunakan jenis klon bibit apa ini Pak? Ini untuk pembibitan yang kita gunakan. Ini ada 50.000 bibit yang sedang kita uji coba, Pak. Adapun bibit yang kita gunakan itu jenis Marihat SP540, Pak. SP540 ini ya Pak yang di sini Pak ya, Seperti itu, SP540. Jadi PPKS SP540 ini keluaran dari Marihat, Pak. Marihat ya Pak ya, masih PPKS keturunannya Marihat. ya, dari PPKS Medan. Untuk langkah-langkah nih Pak, langkah-langkah di pembibitan ini, kan katanya pembibitan ini ada agak beda nih Pak ya, pembibitan kelapa sawit ini sampai berapa tahap, bisa minta tolong sedikit dijelaskan Pak? Iya. Jadi Pak Asbi yang pertama, tentunya pertama kita pilihkan kondisi lahan yang sesuai dengan kriteria pembibitan kelapa sawit. Pertama kita pilih lahan yang datar dulu, kedua dekat dengan sumber air, karena yang paling penting untuk bibitan kelapa sawit adalah sumber air. Selanjutnya jauh dari jangkauan hama penyakit. Itu yang pertama kita buat. Untuk perlakuannya, pertama kita siapkan dulu tanahnya. Adapun tanah yang kita siapkan untuk pembibitan kelapa sawit ini, untuk pembibitan kelapa sawitnya sendiri kan terdiri dari dua fase Pak. Yang pertama itu PN atau pre-nursery, yang kedua itu menursery. Jadi untuk tahap yang sekarang kita berada di sini, ini tahap pre-nursery Pak. Pembibitan awal ini ya, PN ya Pak ini ya. Untuk pre-nursery ini lama waktunya itu selama 3 bulan atau 12 minggu. 12 minggu. 12 minggu. Sebelum kita masuk ke PN, kita siapkan dulu persiapan yang pertama itu persiapan tanah. Jadi tanah yang kita gunakan itu harus topsoil Pak. Tanahnya harus topsoil ya Pak ya. Topsoil artinya tanah yang dari lapisan atas, dari kelas A nya lah Pak. Selanjutnya tanah itu tidak boleh ada batu-batuan, tidak boleh ada akar-akaran. Jadi perlakuan yang kita lakukan itu harus diayak dulu Pak. Jadi tanahnya ini tidak bisa langsung kita dapat gitu langsung dimasukkan, tidak bisa Pak ya, harus diayak. Harapan kita ke depannya untuk perkembangan akarnya itu bisa maksimal untuk menembus ke dalam tanahnya Pak. Itu yang pertama. Selanjutnya tanah diisi di dalam polybag kecil ini Pak, baby bag ya. Jadi diisikan sampai setinggi 1 cm dari permukaan dari polybagnya sendiri. Oh, jadi dia ini apa namanya sampai 1 cm lah Pak ya. Kalau dari kita, permukaan polybag. Kalau kita lihat ini seperti ini. Ini boleh diangkat sedikit ya Pak ya? Boleh. Boleh diangkat sedikit. Oke. Itu. Permisi Pak ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, seperti ini. Ini 1 cm lah ya, 1 cm dari apa? Dari bibir atas dari bibir atasnya ya Pak ya. Ya. Oke. Ya, lanjut Pak. Nah, setelah tanahnya sudah isi di polybagnya, kita susun di bedengan yang sudah kita lakukan Pak. Nah, jadi setelah dibuat di bedengannya kita hitung nih dapat berapa. Jadi ini kan kalau target kami satu bedengan itu kurang lebih 3.000 Pak. Jadi untuk memudahkan mengestimasi berapa bedeng nanti yang dibutuhkan untuk jumlah bibit yang datang. Kalau kita ada yang datang ini kan ada 50.000. Jadi kita butuh kurang lebih 15 bedeng Pak. 15 bedeng Pak ya. Karena di sini ada yang 3.500, ada yang 3.300. Jadi cukup untuk 15 bedeng ya. Selanjutnya setelah bedengan selesai, kita pasang naungan. Ya, naungan seperti ini yang di atas ini ya Pak ya. karena Seperti yang di atas ini ya. iya benar, bibit kelapa sawit ini kan sangat rentan sekali Pak di awal-awal terhadap cahaya matahari kan. Jadi kita berikan naungan. Adapun yang kita gunakan itu waring dengan naungan sebanyak 60% menahan cahaya matahari. Ya. Pertama-tama kita tutup dulu semuanya. Tapi untuk menahan intensitas matahari itu maksudnya 60% Pak Asbi. Iya. Jadi nggak 100% masuk matahari ke dalam kan. Nah, setelah membuat waring, bibit datang dari PKS, kita terima di kebun. Nah, yang pertama kita lakukan itu seleksi kecambah kelapa sawit. Seleksi, ada seleksinya juga Pak ya. Jadi kecambahnya itu nggak semuanya langsung itu enggak ya. Jadi langkah-langkahnya gimana itu Pak? Untuk pertama di dalam kecambah itu kan ada terdapat 2 jenis bagiannya Pak. Yang pertama radikula, yang kedua itu pelumula ya. Yang kita lihat aja, ada kadang kecambah itu belum ada radikulanya atau pelumulanya. Jadi itu kita pikirkan dulu, kita simpan dulu, tapi tetap kita tanam. Nah, jadi nanti radikula menghadap ke bawah,
Pelumula menghadap ke atas, nanti radikula itulah sebagai bakal akarnya. Boleh dikasih contoh saya Pak ya? Boleh ya? Boleh dipinjam ini Pak, bibitnya satu yang ini atau yang ini? Boleh, Pak? Pak, Boleh ya? boleh. Boleh ya. Pak Mandor bisa dibantu Pak Mandor. Seperti inilah ya Pak ya, kurang lebih Pak ya. Ini boleh dilihatkan ke saya Pak, yang mana yang dianya pelumula tadi, yang mana yang dianya radikula tadi Pak. Nah ini kan contohnya Pak Asbi ya. Kita buka secara destruktif dulu aja. Bongkar ya. Ya. Nah. Oke. Ini kan. Nah ini contohnya, ini radikula. Oh ini yang radikula ya. Nah, ini pelumula. Heeh. Jadi sebelum kecambah ini ditanam juga sebenarnya udah kelihatan. Radikula pasti yang lebih panjang, pelumula lebih pendek. Nah untuk pelumulanya seperti bentuk jarum dia ke atasnya. Nanti kan kelihatan. Kira-kira seperti itu Pak Asbi ya. Oke. Jadi ini pas waktu kita nanam gimana nih Pak? Modelnya Pak, pas waktu ini kan ini dapat nih. Ya kan dapat kan, taruhlah misalkan apa kondisinya kita mau masukkan itu. Oh, jadi apakah setiap ada cara-cara khusus gitu Pak? masing-masing polybagnya kita kasih lubang dulu. Nah, jadi ada alat khusus seperti kayu. Jadi ada tenaga khusus melubang, melubang. Jadi ini dilubangin semua dulu ya, Pak ya. dilubang dulu. Ini dilubangi kira-kira berapa dalam Pak lubangnya nih Pak? Maksimal 2 cm Pak. 2 cm ya. Berarti di sini ya. Ya. Jadi oke, setelah kita Pas lubangi di berarti yang ini yang apa namanya radikulanya ini berada di bawah. Menghadap- Berarti ini baru menghadap ke kita bawah. masukkan seperti ini Pak ya. Ya, benar. Masukkan seperti ini. Kemudian langsung ditutup saja situ Pak ya. Ditutup lembut gitu ya Pak ya. Cukup. Oke. Ya. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih. Nah, nanti setelah ditanam di dalam polybag, kita siram ya. Untuk kebutuhan Siraman, Pak ya. air di kebun kita Pak, kita buat itu 0,5 liter per hari. Jadi 0,5 liter Pak ya. per hari ya. Jadi sudah kita kalibrasi dari mesin pompa air kita menggunakan MPA jenisnya Pak. 1,5 jam itu sebanyak 0,25 liter per jam. Itu 1 jam Pak. 1 jam. Jadi kita di sini 1 jam penyiraman. 1 jam penyiraman di pagi hari, 1 jam penyiraman di sore hari. Jadi sudah mencukupi 0,5 liter per polybag per hari. Itu sudah berdasarkan kalibrasi yang sudah kita lakukan. Jadi 2 jam per hari itu pagi 1 jam, Sore 1 jam. sore dia 1 jam ya Pak ya. Oke. Nah, selanjutnya kita buat monitoring Pak. Jadi monitoring itu ada berupa monitoring bibitannya. Yang pertama itu monitoring HPT, yang kedua monitoring pemupukan ya. Karena untuk tanaman kelapa sawit ini paling rentan kan terhadap kupularia namanya penyakit ya. Kedua hama-hama belalang juga pasti banyak di bibitan. Jadi monitoring pekerjaan itu untuk meliputi di situ HPT ya Pak ya. Ya, Pemupukan, di situ seleksi. penyiangannya Pak ya. Penyiangan juga seleksi ya Pak. Seleksi itu penyiangan ya. Oke Pak, berbicara masalah HPT nih Pak. Untuk HPT yang terdapat lah yang secara garis umumnya yang ada di pembibitan ini, baik yang di yang kecil ini apa Pak biasanya Pak? Biasanya untuk fase-fase awal ini yang kita hindari itu pertama kulpularia Pak. Kulfularia ya Pak ya. Kulpularia itu semacam jamur yang menyerang pada tanaman-tanaman kelapa sawit IPM maupun DMM. Itu bisa menurunkan daya tumbuh atau tingkat yang hidup dari tanaman kelapa sawit sendiri Pak. Saat ini belum ada ini Pak ya. Mudah-mudahan belum ada Pak. Iya. Adapun langsung kita bahas bila. Ya. Oke. Untuk penanganannya kita menggunakan di sini dengan bahan aktif mancozeb ya. Untuk merek itu merek Iten Pak. Kalau untuk gini Pak, kalau untuk hamanya Pak? Kalau untuk hamanya rata-rata di sini ya banyak semut Pak. Semut ya Pak ya. Semut. Yang kedua sebagian ada belalang. Jadi kita gunakan insektisida yang tepat sasaran Pak. Insektisida kita Untuk gunakan. semutnya di sini kita gunakan Regen. Setelah itu Furadan. Oke. Apa namanya? Waktu penyerangan ini Pak, waktu penyerangan apa hama tuh. Hama ini dia serangnya ada yang di pagi aja, siang aja, atau malam atau bagaimana Pak? Biasanya hama itu kan aktivitasnya di malam hari Pak. Jadi di malam hari, jadi untuk mensiasati malam hari, di malam hari kami lakukan penyemprotan di pagi hari sekali. Biasanya pagi hari itu masih banyak itu hamanya, kita langsung kami nyemprot. Kira-kira gitu Pak. Oke Pak.
Kemudian untuk gini Pak, jadi secara langkah-langkah di PN seperti itu ya Pak ya. Kemudian untuk pemupukan nih Pak, kita ke pemupukan nih ya. Pemupukan pada fase pre-nursery. Pemupukan awal dilakukan saat usia berapa ini Pak? Untuk bibit yang di PN ini, pemupukan pertama dimulai pada 5 minggu di 5 minggu setelah tanam. Di 5 minggu setelah tanam Pak ya. Untuk pupuk yang kita kasihkan itu ada pupuk NPK 15 Pak. NPK 15 Pak ya. 5 minggu setelah semai Pak ya. Ya, setelah semai ya Pak ya. Jadi kalau misalkan apa namanya sistem pemupukannya nih Pak ya, jenis dulu kita ke jenis dulu. Ya. Jenis apa? Jenis pupuk yang kita gunakan? Untuk di perkebunan kita sendiri yang kita terapkan masih ada 2 jenis pupuk ya Pak ya. Yang pertama itu ada urea. Urea itu kan untuk bagian dari tanaman Pak ya. Yang kedua itu ada NPK 15. NPK 15 ya Pak ya. Di tahap awal itu di minggu kelima kita aplikasikan itu urea dulu Pak. Urea dulu Pak ya. Ya. Masuk ke minggu ke-7 kita kasihkan NPK 15. NPK 15 ya Pak ya. Nanti masuk ke minggu ke-9 nya intinya per 2 minggu Pak. Kita pupuk lagi, lanjut lagi NPK 15. Lanjut lagi. Jadi dia per 2 minggu dia pupuk dengan sistem kocor Pak ya, caranya itu ya Pak ya. Caranya dengan kocor 2 gram per liter air ya. 2 gram per liter air Pak ya. Kita juga ada sistem foliar Pak ya, artinya pupuk daun. Jadi Udah pupuk daun yang disemprotkan kita gitu Pak ya. gunakan itu merek dagangnya itu Baypolan Pak. Nah, jadi Baypolan ini kita kasihkan ke minggu ke-6. Kita kasihkan lagi nanti ke minggu ke-8. Artinya minggu ke-5 menggunakan pupuk urea, minggu ke-6 menggunakan Baypolan, minggu ke-7 menggunakan NPK 15, minggu ke-8 menggunakan Baypolan. Artinya setiap minggu dipupuk terus. Selang-seling dia jadi ya Pak ya. Oke, untuk dosis tadi kan kita menggunakan lah konsentrasi 2 gram per liter air gitu ya Pak ya. Caranya dengan cara dikocor ya. Kemudian setelah ini Pak, setelah apa namanya? Setelah ini 3 bulan ya, 3 bulan ada langkah-langkah apa Pak? Ada seleksinya juga ini Pak ya? Ya, untuk seleksi Pak Asbi pertama kita lakukan di 1 bulan pertama ya. Minggu keempat sampai minggu keempat. Ya? Di situ kita seleksi berapa yang mati. Nah, habis itu berapa yang abnormal Pak. Abnormalnya meliputi ya pertumbuhan tidak normal lah. Seperti daun lalang, ada yang oak leaf, ada yang kering kelip ya. Itu kan ada kriterianya juga. Ada Pak yang sebagian yang sudah disortir Pak, yang sudah diupdate untuk yang ini. Bisa kita lihat. Yang di mana? Pak Mandar ada? Ini contohnya. Oh, ada. Kita dulu Enggak apa-apa, kita share link ini ya. nanti bisa dikatakan. Nanti kita ulang lah. Iya. Ini menggelintir gini Pak. Ke tengah aja ya dia ya.
kebetulan ini bibitnya normal semua ya. Pertumbuhannya belum ada yang abnormal. Jadi nanti kalau apa kedepannya nanti baru kita up lagi. Cuma kalau untuk yang itu biasanya dia pertumbuhannya seperti lalang aja dia Pak ya. Kalau Biasanya untuk kita yang lakukan Pak Asbi kan di minggu kelima kan yang kita hitung yang seleksi yang udah mati dulu kan. Nanti minggu ke-9 kita lakukan lagi untuk seleksi yang normalnya. Iya. Berarti dia kan secara bertahap. Untuk yang pertama kan yang tidak hidup aja dulu artinya ya Pak ya. Oke. Setelah dianya genap usia 3 bulan Pak, dianya dipindah ke MN ya Pak ya. Ke main nursery. Berarti yang seperti ini ya Pak ya, yang besar seperti ini. Ini contoh tanaman yang sudah berusia 24 bulan Pak. Oh, seperti yang di sini ya Pak ya. Boleh kita lihat sebentar Pak ya. Boleh. Ke situ. Bisikan. Apa? Oke, jadi setelah adanya 3 bulan di situ Pak, kemudian akan dipindah ke mari dia ya Pak ya. Ya, ini namanya main nursery. Ini Pak nursery Asbi, Pak ya. Jadi untuk persiapan pemindahannya, yang pertama pasti kita isi tanah dulu di dalam polybag besar plastik ya. Untuk tanahnya tetap diisi 1 cm dari atas permukaan polybag ya. Nah, di dalam ini kita campurkan 100 gram RP. Dalam ini nanti ya Pak ya, 100 gram RP dia ya nanti ya. Itu kan rock fosfat itu. Setelah itu 50 gram mycopir. Jadi mycopir itu sejenis pemenah tanah berupa jamur ya. Jadi untuk biar tanahnya bisa subur Pak, memperbaiki porositas tanah, struktur tanah. Jadi dia untuk menunjang perkembangan kelapa sawitnya Pak. Jadi dia pindah tanam tak campur biar di rock fosfat ya Pak ya. 100 gram dia per polybag ya Pak ya. Mycopirnya 50 gram per polybagnya. Oke. Ya. Jadi setelah yang di sini pun disiram juga ya Pak ya. Disiram. Nanti disiram semua jenuh air. Ya, selama 2 hari disiram selama jenuh air. Tapi setelah dipindah ke dalam ini langsung ditanam Pak. Setelah masuk ke PPM langsung ditanam. Nanti sesuai dengan norma harga di kebun kita lah. Gitu kira-kira. Jadi apa namanya 3 bulan. Kalau untuk di MN ini berapa bulan Pak? 3 bulan sampai berapa bulan dia Pak? Intinya dari PN ke MN itu lamanya itu 12 bulan. 12 bulan Berarti ya Pak. kalau di PN 3 bulan, di MN berarti 9 bulan Pak. Nanti di bulan ke-12, setelah selesai bulan ke-12 bisa pindah ke lapangan. Untuk perawatan lah kita di MN ini sama juga ya Pak ya, ada pengendalian HPT juga. Sama, nanti kita juga buat ada di sini monitoringnya, monitoring mingguannya. Yang pertama itu hama penyakit, yang kedua itu pemupukan juga kita berikan. Ini contohnya Pak, yang sudah siap untuk panen Pak. Ini yang sudah siap panen ya Pak ya. Itu dipindah maksudnya. Pindah tanam ke lapangan. Oke nih Pak, ini sekalian nih Pak, biar apa namanya kami selaku mahasiswa juga teman-teman yang lain nanti yang nonton video ini juga mengerti untuk masalah penanaman nih. Ya, penanaman ini nih taruh katalah kita sudah buka lahan nih Pak ya. Kita buka lahan. Ini kelapa sawit ini namanya gimana Pak? Ada perlakuan khusus kah yang kita berikan untuk penanaman ini Pak? Yang pertama dari bibitan dulu. Bibitan kan dikirim ke LC nih. LC lah yang kirim ataupun ke bagian yang kalau dia mau sisipan ya kita kasih ke daerah sisipan. Yang pertama yang penting itu di bagian pengangkutannya ya. Iya. Asisten divisi memberikan kepada kami berapa kebutuhan yang dibutuhkan dan disiapkan. Alat angkutan mereka siapkan. Jadi pemuat mereka siapkan juga, nanti mereka mengambil dari main nursery kita. Yang paling pertama itu
Pertama, bibit jangan sampai patah. Jangan sampai patah. Jadi ngangkatnya hati-hati ini Pak ya. Ya benar. Kedua, kita perhatikan musimnya Pak. Kalau di musim kemarau biasanya kita pangkas dulu untuk Iya, mengurangi mengurangi apa namanya penguapan dari tanaman. air ini, Ya. Jadi tanamannya pasti selamat di dalam lapangan, di lapangan yang waktu ditanam. Selanjutnya untuk di lapangan sendiri, ya mereka harus siapkan. Ini kan polybag kita kan ukuran 25 kilo Pak. Iya, iya, Ya, jadi mereka harus siapkan lubang. Untuk SOP kita di sini lubang pertanamannya itu 50 cm Pak lebarnya, dalamnya 60 cm. Jadi dia 50 kali 50, dalamnya dia 60 ya Pak ya. 60 cm. Nah, setelah itu baru digemburkan oleh tanah-tanah di sekitarnya. Nah, untuk jarak tanamnya di sini kita masih mengikuti 8,8 dikali 7,6 cm Pak. Satu hektar, meter. 1 hektar dapat 100